Baik hadirin dan juga pemirsa, kita akan memulai debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pemilihan tahun 2024. Pada segmen ini kita akan mendengar visi, misi dan program kerja dari masing-masing paslon. Kesempatan pertama, silakan berdiri dan menuju ke podium. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi, misi dan program kerjanya. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Hadirin sekalian, sejak berdirinya Provinsi Jawa Tengah, para pendahulu kami, para gubernur pada masanya telah berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dengan masing-masing tantangan dan pencapaiannya. Hari ini kita masih punya banyak PR. Hari ini indeks demokrasi Indonesia Jawa Tengah menunjukkan tren yang memburuk selama 3 tahun terakhir. 7 dari 10 indikator menunjukkan tren yang menurun. Begitu juga dengan indeks pelayanan publik. 3 tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk, yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK, turunnya indeks demokrasi, maupun turunnya efisiensi perekonomian Jawa Tengah. Dari bidang pendidikan juga begitu. Kita melihat bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas hari ini masih sekitar 8 tahun. Dan terjadi kesenjangan yang cukup menonjol, di mana satu kota bahkan punya rata-rata lama sekolah 11,5 tahun, sementara di lain sisi ada kabupaten yang rata-rata lama sekolahnya baru mencapai 6,4 tahun. Hal ini sangat penting bagi siapapun calon gubernur, wakil gubernur yang akan menjabat di periode 2024-2029. Karena apa? Karena kita dihadapkan pada SDG atau Sustainable Development Goals, di mana goal pertama yaitu no poverty atau tidak ada kemiskinan ini cukup berat. Kita masih punya 10,47% rakyat miskin. Dan itu harus bisa ditekan sampai dengan 0 kalau kita memang ingin mengawal sampai dengan akhir periode 2029. Karena 2030 diharapkan target-target tersebut bisa tercapai. Malam hari ini kami siap untuk terlibat dalam debat yang menyangkut tata kelola pemerintahan, membahas kepemimpinan dan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Jawa Tengah yang lebih akuntabel dan transparan. Kami siap memberikan gagasan dan kami juga siap untuk menerima kritikan, masukan untuk perbaikan konsep masing-masing apabila di antara kita kemudian ada yang mendapatkan amanah menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Baik Bapak, waktu masih tersedia. Apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Baik. Terima kasih, silakan kembali duduk. Baik, pendukung harap tenang. Harap tenang, terima kasih. Kita lanjutkan kembali debat ini. Para pendukung harap duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi, misi dan program kerjanya. Waktu Anda 4 menit. Pendukung, sekali lagi mohon tenang. Para pendukung harap tenang. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bukan kacang sembarang kacang. Kacang Garuda dimakan merpati. Bukan datang sembarang datang. Warga Jawa Tengah sangat menawan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati hadirin sekalian dan yang saya hormati pasangan 01.
Kami sudah bertahun-tahun dinas di Jawa Tengah. Gus Yassin apalagi telah ngopeni dengan masyarakat Jawa Tengah. Jawa Tengah bukan hanya tempat kami untuk mudik, tetapi Jawa Tengah adalah rumah kami. Sehingga visi kami adalah Jawa Tengah maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Maju adalah tujuan kita bersama. 2045 adalah tujuan nasional. Itu bisa tercapai manakala pemerintah pusat, daerah, para akademisi, kelompok masyarakat, kemudian semuanya terintegrasi dengan membangun Jawa Tengah dengan hati. Untuk mencapai itu, kini kami merancang 6 misi dan 50 rencana aksi yang kami tuangkan dalam 11 komitmen. Yang pertama, membuat program subsidi pangan murah. 2, kesehatan dan pendidikan gratis. Serta 8 program ngopeni. Ngopeni pesantren, ngopeni pekerja, ngopeni UMKM, ngopeni nelayan dan petani, serta ngopeni dengan hati. Itu semua bisa terlaksana manakala tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Ditunjang adanya kepemimpinan yang memasyarakat, pemimpin yang tahu masalah dan bisa menyelesaikan masalah. Itulah ngopeni dan ngelakoni. Ngopeni adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo mendukung kami. Ngelakoni adalah bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat, ada di tengah-tengah masyarakat, selalu tahu penderitaan masyarakat, sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto kepada saya untuk ngopeni dan ngelakoni di Jawa Tengah. Monggo Gus. Mas Lutfi, bahwa visi misi kita ngopeni dan ngelakoni warga Jawa Tengah yang disampaikan oleh Mas Lutfi, sejatinya prinsip tersebut sudah pernah saya lakukan pada waktu lalu. Alhamdulillah sejak 2019 bahwa kami telah memberikan insentif guru agama, baik agama Muslim dan agama-agama yang lainnya. Kami juga memberikan biaya pendidikan kepada siswa-siswi yang ada di madrasah aliyah, baik swasta maupun negeri. Kami juga memberikan penghargaan kepada penghafal kitab suci agama, sekaligus memberikan pelayanan ekotrend. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami berharap semoga kami ini bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah, mensejahterakan masyarakat Tengah, dan tentu kami mohon doa restu panjenengan semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah kita untuk mengabdi kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk kembali pasangan calon nomor urut 2. Pendukung. Saatnya memang kita memberikan apresiasi untuk kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Baik hadirin dan juga pemirsa, kedua pasangan calon telah menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Di segmen berikutnya kita akan mendengarkan pendalaman visi misi dan program kerja melalui pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Tetaplah di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Hadirin dan pemirsa, Anda masih menyaksikan siaran langsung debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Di segmen ini para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Namun sebelum melanjutkan debat, kami akan menjelaskan tata cara pengambilan pertanyaan di segmen yang kedua ini. Ya, di sebelah kanan dan kiri pasangan calon terdapat 2 buah fishbowl yang bertuliskan huruf A dan huruf B, di mana di dalam fishbowl tersebut sudah terdapat masing-masing 5 pertanyaan yang terdiri dari angka 1 hingga 5 di fishbowl A,
angka 6 hingga 10 di fishbowl B. Ya, pada segmen ini undian pertanyaan diambil dari fishbowl berhuruf A. Dan yang mengambil undian pertanyaan adalah calon gubernur. Undian pertanyaan yang sudah diambil diletakkan ke dalam fishbowl kosong yang berada di antara fishbowl A dan B. Pertanyaan akan diambil dan dibacakan oleh moderator sesuai dengan undian yang sudah diambil oleh masing-masing calon gubernur. Hadirin dan pemirsa, tema debat pertama malam ini adalah tata kelola pemerintahan, kepemimpinan dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Yang terbagi menjadi 4 subtema, yaitu 1. Kepemimpinan, tata hubungan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota, serta reformasi birokrasi, clean and good governance. 2. Pelayanan publik. 3. Keterbukaan informasi publik. Dan 4. Penegakan peraturan daerah. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling memberikan respon. Baik, kami persilakan kepada kedua pasangan calon untuk berdiri dan menuju podiumnya. Baik, kesempatan pertama kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl A. Baik, boleh diangkat, ditunjukkan kepada hadirin dan juga ke kamera Pak, dan juga disebutkan angkanya. 1. Silakan Baik. letakkan bola ke dalam fishbowl yang kosong. Yang kosong di tengah Pak, silakan dimasukkan ke situ. Dan Bapak baik. dipersilakan kembali ke podium. Baik, hadirin dan pemirsa, saya ambil amplop nomor 1. Masih disegel untuk menjamin kerahasiaan. Langsung saja kita buka. Ya. Baik. Baik, mohon disimak pertanyaannya karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Untuk calon gubernur nomor urut 2. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam RPJPD 2025-2045 adalah mewujudkan tujuan-tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2030. Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian dalam SDGs adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jateng, apa yang Anda lakukan dalam membangun kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, dan sektor private? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih saudara moderator. SDGs adalah merupakan kesepakatan daripada PBB terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dan ini diteruskan dengan kebijakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat itu dengan adanya Peraturan Presiden nomor 59 2017. Kemudian apa yang kita lakukan? Di sana seperti yang disampaikan oleh 01 masih ada kemiskinan kita 10,47% masyarakat Jawa Tengah miskin. Artinya 3,7 masyarakat miskin di Jawa Tengah. Ini merupakan suatu tantangan yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan ke depan adalah kami akan memprioritaskan bagaimana kita mempunyai terkait layanan dasar infrastruktur. Layanan dasar infrastruktur yang pertama, bahwa di Jawa Tengah masih kurang 1,8 juta rumah kurang layak huni. Sehingga ke depan apabila kami dengan Pak Hendi, dengan Gus Yassin terpilih, maka saya pastikan di Jawa Tengah akan kita berikan peningkatan 1 KK 1 rumah layak huni. Kemudian yang kedua,
Di Jawa Tengah kurang kebutuhan air minum hampir 14%. Ini akan kita lakukan bahwa ke depan kami berjanji dengan adanya kekurangan air minum, maka akan kita manfaatkan air minum di PADM kita dengan merubah air asin menjadi air tawar untuk guna mengurangi adanya resapan air tanah agar tidak menjadi turun. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kekurangan sanitasi dasar di Jawa Tengah hampir 14% lebih. Tadi ini merupakan tantangan. Apabila kami nanti dengan Gus Yassin terpilih, akan kami penuhi sanitasi dasar, yaitu jambanisasi itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting, saudara-saudara sekalian dan hadirin sekalian, untuk menunjang program pemerintah, kami akan mendorong program subsidi murah dalam rangka makan bergizi gratis. Dan yang paling pokok, semangat SDGs adalah ora ono sing tak tinggal masyarakat Jawa Tengah. Semuanya kami openi dan lakoni. Waktu Anda menjawab masih tersedia. Apakah ingin menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Ya, saya hanya ingin menambahkan saja. Mungkin tadi Mas Lutfi sedikit kelupaan tentang partnership. Karena pertanyaannya menurut saya adalah goal terakhir dari SDGs yaitu partnership. Jadi memang dalam mengejar target atau goal dari 17 goal ini, kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Pemerintah provinsi tidak mungkin bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten kota, bahkan sampai perangkat desa dan kepala desa. Juga di luar pemerintah kita harus bekerja sama dengan private. Karena justru private inilah yang akan bisa menjaga menurut kami. Karena pemerintah ini kan dibatasi oleh periode, sedangkan private kalau mereka tergerak dalam mewujudkan 17 goal ini, maka mereka akan bisa mengawal lebih baik daripada kami semua. Oleh karena itu, partnership ini memang sudah harus dibangun, sama halnya ketika kita juga mengerjakan tugas apapun dari pemerintah provinsi, bukan hanya private tapi juga masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kemudian semua yang punya kepentingan dalam mencapai tiap-tiap goal dari 17 goal tersebut. Itu aja tambahan dari kami. Waktu masih tersedia, apakah ada yang ditambahkan atau sudah cukup, Pak? Sudah cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Terima kasih Pak Andika. Kita mengetahui bersama bahwa Jawa Tengah mempunyai APBD 27,8 T. Ini adalah jumlah APBD yang rendah sekali untuk wilayah Jawa Tengah. Apa yang kita lakukan? Kita akan mengadakan integrasi dengan pusat, kolaborasi dengan provinsi, kabupaten, dan desa. Kemudian rule-nya apa? Kita akan tarik kementerian lembaga untuk membangun Jawa Tengah sehingga Jawa Tengah lebih makmur. Contohnya ada KITB Batang, contohnya ada KIB yang di Kendal. Kemudian apa? Kita harus menggunakan para pengusaha dengan CSR yang kita punyai untuk ikut serta membangun Jawa Tengah sehingga menjadi akan lebih baik. Tentunya ini semua bisa kita laksanakan apabila kolaborasi dan integrasi pusat daerah bisa kita laksanakan. Percayalah bahwa perintah ngopeni, ngelakoni akan kita bisa laksanakan sehingga goalnya di Jawa Tengah saya jamin 2030 kita akan berusaha mampu melaksanakan itu. Terima kasih sudah mendatar. Baik Pak, waktu masih tersedia. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Baik, kesempatan yang sama kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1
untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl berhuruf A. Silakan Bapak. Ya. Silakan ditunjukkan ke depan. 5. Baik, huruf 5 silakan dimasukkan ke fishbowl yang di tengah. Silakan kembali ke podium. Huruf 5. Huruf 5, hadirin dan pemirsa, masih tersegel. Kerahasiaan pertanyaan terjamin. Untuk calon gubernur nomor urut 1. Nilai Indeks Pelayanan Publik atau IPP Jawa Tengah tahun 2024 di angka 4,41. Berada di atas rata-rata nasional di angka 3,99. Indikator ini membaik dari tahun 2023. Namun demikian, dokumen RPJPD 2025-2045 menyebutkan bahwa pelayanan publik Jawa Tengah masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan belum optimalnya kualitas layanan, kapasitas institusi yang belum optimal, keterbatasan sistem informasi, belum meratanya kualitas sumber daya aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan publik, serta terbatasnya inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, strategi apa yang akan Anda tempuh untuk mengatasi masalah dalam pelayanan publik tersebut? Waktu menjawab 3 menit, kami persilakan. Indeks Pelayanan Publik Jawa Tengah secara umum memang bisa dikatakan tidak terlalu menggembirakan. Karena memang salah satunya adalah penurunan penilaian integritas dari KPK, juga penurunan efisiensi perekonomian, dan juga salah satunya adalah turunnya indeks demokrasi di Jawa Tengah. Apabila saya terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah, maka yang jelas kita harus meningkatkan tadi penilaian integritas oleh KPK. Berarti kita harus pastikan para pelayan publik, dalam hal ini birokrasi, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten, kota, desa, ini benar-benar memahami apa sebetulnya yang diinginkan atau dinilai oleh KPK khususnya dalam penilaian integritas mereka. Kedua, kita juga bisa menilai dari apakah kemudian efisiensi perekonomian ini kemudian akan membaik. Saat ini terjadi inefisiensi sampai dengan 10-12%. Dan ini sesuatu yang cukup menonjol. Berarti harus banyak perbaikan, karena terjadinya inefisiensi ini kan berarti apakah kita sebagai pelayan publik ini lambat atau cepat? Apakah kemudian kita menambah kos dalam memberikan pelayanan kepada mereka? Sedemikian rupa sehingga jangan sampai efisiensi atau inefisiensi ini kemudian malah menonjol. Kita harus mendorong sedemikian rupa agar perekonomian ini bisa efisien dengan cara memberikan layanan secepat mungkin, seminimal mungkin, melibatkan kos tambahan, sehingga para pelaku usaha atau pelaku perekonomian ini bisa bekerja lebih efisien dan cepat. Dan juga salah satunya adalah bagaimana kita memberikan insentif dan disinsentif. Kita berikan reward atau penghargaan kepada mereka-mereka yang bekerja jujur, dan saya yakin masih begitu banyak pelayan publik yang bekerja jujur, punya idealisme dan menginginkan kerja maksimal. Tetapi kita juga harus bisa menunjukkan bahwa mereka-mereka yang tidak ingin menjadi bagian dari pelayanan publik yang efisien ini tidak ada tempat lagi di Jawa Tengah. Selesai. Sudah cukup Bapak? Baik, pendukung harap tenang, terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1
Waktu Anda menanggapi 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Andika. Tentang pelayanan publik tidak lepas daripada keterbukaan informasi publik. Dasar kita adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di mana di dalamnya itu disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi keterbukaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh para badan-badan pemerintah. Oleh karena itu, para OPD di tempat kita adalah merupakan duta-duta bagi pelayanan publik. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan ciptakan rumah gubernur sebagai rumah rakyat. Sehingga masyarakat bisa datang kapanpun dengan hari-hari tertentu untuk datang di rumah gubernur. Masyarakat akan tahu gubernurnya itu mantuk-mantuk tahu masalah, atau gubernurnya mantuk-mantuk karena pencitraan. Kalau masyarakat kurang, maka pelayanan publik akan saya ditetapkan di masing-masing provinsi. Kita punya namanya mall pelayanan publik, di mana mall pelayanan publik ini adanya di Bakorwil. Wong-wong sing neng kampung-kampung tidak usah berduyun-duyun ke Semarang, cukup di mall pelayanan publik yang adanya di Bakorwil. Kalau itu tidak cukup, kita juga masih punya yaitu Jateng Ngopeni, yang semua aplikasi kita jadikan satu, semua bisa mengakses kepada kepentingan-kepentingan dari masyarakat kita, dari mulai pendidikannya, dari mulai kesehatannya, bahkan anggaran di OPD kita, masyarakat berhak tahu. Itulah nafasnya pelayanan publik dan informasi keterbukaan publik. Selesai, matur suwun. Sudah cukup, baik. Pendukung harap tenang, terima kasih. Pendukung harap tenang. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Yang disampaikan oleh Mas Lutfi itu sangat melengkapi apa yang menjadi jawaban tadi, karena memang intinya semua itu sudah ada dalam sistem pelayanan publik kita. Tetapi di ujungnya adalah bagaimana kita memastikan praktek atau pelaksanaannya. Sering-sering semua sistem ini sudah berjalan, tetapi pelaksanaan di tiap level atau pelaksanaan di tiap OPD itu yang kemudian perlu pengawasan melekat. Oleh karena itu saya tadi menekankan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, kita memang perlu memberikan sistem reward and punishment yang memang bisa diukur. Meritokrasi, termasuk juga penghargaan-penghargaan kepada mereka yang membuat prestasi. Sementara kepada yang mungkin belum menjadi bagian dari gerakan untuk membuat pelayanan publik ini lebih efisien, lebih efektif, maka sudah selayaknya mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk memegang pos-pos yang sangat berpengaruh. Itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Silakan kepada para paslon untuk dapat duduk kembali. Baik, kita berikan apresiasi untuk kedua pasangan calon gubernur Jawa Tengah dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Tetaplah bersama kami di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pemilihan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, kembali lagi di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pemilihan tahun 2024. Di segmen ini kita masih akan mendengarkan pendalaman visi misi dan program kerja dari kedua pasangan calon dengan pertanyaan yang diberikan oleh tim panelis. Tata caranya pengambilan pertanyaan masih sama. Di segmen ini pertanyaan diambil dari fishbowl yang bertuliskan huruf B, dan yang mengambil undian pertanyaan adalah calon wakil gubernur. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon wakil gubernur diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling memberikan respon. Untuk itu kami persilakan kedua pasangan calon untuk berdiri kembali dan menuju ke podium.
Baik, kesempatan pertama kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl B. Boleh disebutkan angka dan diperlihatkan kepada hadirin dan juga kamera. Nomor 10. 10. Silakan Baik. letakkan bola di dalam fishbowl yang kosong dan silakan kembali ke podium. Saya langsung ambil amplop dengan angka 10, masih tersegel untuk menjamin kerahasiaan. Iya. Mohon disimak pertanyaannya karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Untuk calon wakil gubernur nomor urut 1. Pembentukan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian, termasuk 21 kementerian baru, hasil pemecahan dari 9 kementerian lama, menuntut adaptasi yang cepat dari pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menuntut penyesuaian SOTK, susunan organisasi tata kerja, baik dari segi struktur maupun fungsi, guna memastikan organisasi pemerintah daerah koheren dengan pemerintah pusat. Pertanyaannya adalah, dalam menghadapi perubahan struktur kementerian tersebut, strategi apa yang akan Anda jalankan agar kebijakan provinsi dapat segera beradaptasi dengan struktur kementerian yang baru, sehingga tertib secara administratif sekaligus juga tetap menjamin efektivitas pemerintahan. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Terbentuknya kabinet baru yang dipimpin oleh Pak Prabowo sebagai presiden dan Mas Gibran sebagai wakil presiden, tentu saja harus ada penyesuaian sampai di tingkat bawah, terutama di tingkat provinsi. Kami melihat memang kementeriannya hampir-hampir berubah total, banyak sekali, dan tentu saja ini perlu penyesuaian di tingkat level provinsi, terutama untuk OPD yang ada di tingkat provinsi maupun kota kabupaten. Buat kami, apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat harus kami jalankan, karena kita adalah kepanjangan dari pemerintah pusat. Akan tetapi perubahan SOTK ini tidak bisa serta-merta kami jalankan. Pak Andika dan saya pada saat terpilih, pada saat kemudian belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang SOTK yang baru. Untuk itu, dalam konsep nantinya belum ada peraturan pemerintah, kami akan terapkan yang namanya miskin struktur, kaya manfaat, kaya dengan fungsi. Maka dengan kondisi yang ada, kita akan menyesuaikan supaya langkah-langkah pemerintah provinsi ke depan berjalan sesuai dengan aturan, kemanfaatan, terutama untuk masyarakat, dan mudah-mudahan menghasilkan performance Jawa Tengah yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih perkasa. Terima kasih. Waktu Anda menjawab masih tersedia, apakah Anda yang ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 2 menit, silahkan. Ya, terima kasih moderator, bahwa Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo sudah terbentuk. Bahwa memang ada perubahan seperti yang disampaikan Mas Hendi tadi, ada loh tambahan lembaga-lembaga terkait Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, ada Badan Pangan Nasional, bahwa kita, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu kami menjadi tangan panjang pemerintah pusat. Di Sinas pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu kita ketahui bahwa kita memiliki 34 terdiri dari 21 dinas dan 7 badan. Perlu kita ketahui juga ASN kita 52%, 83% ASN Pemprov Jawa Tengah adalah generasi Z dan milenial. Perlu diketahui Mas Hendi bahwa ASN kita pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terbiasa dengan reformasi birokrasi. Kami pernah melakukan 1 OPD, 1 desa binaan, yang mana semua OPD ini harus mengetahui pekerjaan seluruh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga
ketika ada perubahan di pemerintah pusat, itu sudah wajar dan kita akan segera menyesuaikan dengan cepat. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Sudah cukup, baik, pendukung harap tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Terima kasih. Gus Yassin sudah bercerita apa yang sudah dilakukan Gus Yassin dan Mas Ganjar waktu 5 tahun kemarin. Bahwa SOTK yang diterapkan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah waktu itu juga bisa menjalankan fungsi-fungsi yang lain. Baik Mas, masukannya saya terima, sepakat, setuju. Problemnya adalah hari ini dinamikanya berbeda. Kementeriannya jauh lebih banyak daripada yang kemarin ada. Maka yang menurut saya setuju dengan masukan Gus Yassin, tapi menurut saya, ayo kita tunggu PP-nya dulu Gus. Daripada nanti kita ngerjain, kita keliru, ternyata APBD yang dialokasikan tidak bisa untuk kemanfaatan yang sedang kita terapkan, nanti jangan-jangan jadi persoalan di kemudian hari. Tapi masukan Gus Yassin kita terima, siap, kita adalah Hopeng, kita brother. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah Anda ingin ditambahkan Pak atau kemudian sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, hadirin dan pemirsa, baik pendukung harap tenang, terima kasih, kembali ke tempat duduknya masing-masing, terima kasih. Kesempatan yang sama kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl B. Silakan ditunjukkan dan disebutkan huruf angka 6. Baik, terima kasih. Silakan dimasukkan kembali ke fishbowl yang di tengah. Angka 6. Iya. 6. Amplopnya masih tersegel untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Kita mulai. Kapasitas institusi merupakan salah satu pilar utama dalam indeks daya saing daerah atau IDSD yang mencerminkan kualitas tata kelola dan kepemimpinan di suatu daerah. Pada tahun 2023, Jawa Tengah mencatat capaian kapasitas institusi sebesar 4,49, lebih baik dari angka nasional 4,30. Namun masih terdapat tantangan serius terutama dalam indikator kejadian pungutan liar atau pungli yang angkanya adalah 4,96, lebih tinggi dari angka nasional 4,77. Pungli tidak hanya merusak integritas lembaga publik, tetapi juga menghambat daya saing dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pertanyaannya, melihat masih tingginya kasus pungli di Jawa Tengah, inovasi kebijakan publik apa yang akan Anda terapkan untuk memberantas pungli secara sistematis dan menciptakan perubahan nyata dalam meningkatkan integritas institusi serta daya saing daerah? Waktu menjawab 3 menit, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Dalam mendukung implementasi layanan publik, digitalisasi, penting, perlu akses dan implementasi terhadap teknologi di Jawa Tengah. Maka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk manajemen data yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih transparan. Kita tahu bahwa Jawa Tengah telah memiliki peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang pelayanan publik. Temuan potensi pelanggaran dalam penyiaran di Jawa Tengah pada periode 2019-2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18%. Kategori dengan presentasi pelanggaran yaitu tertinggi adalah konten kekerasan. Maka dari itu kami ingin memberikan pendidikan akhlak. Pemimpin juga harus memiliki jiwa suri tauladan bagi seluruh ASN dan masyarakat Jawa Tengah. Kami juga akan memberikan pelatihan pendidikan anti korupsi yang berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah
desa. Kami juga akan memberikan melakukan perizinan tanpa tatap muka dengan satu aplikasi Jateng Ngopeni. Bekerja sama dan menambah anggaran personil untuk pengawasan mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa. Kami juga akan meningkatkan APIP yang selama ini mengawasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kita akan tingkatkan sampai ke pemerintah desa karena kami sayang kepada warga Jawa Tengah, sehingga tidak akan lagi ada pungli, tidak ada lagi korupsi. Yang akan kita tingkatkan adalah integritas. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu untuk daya saing kami ingin warga Jawa Tengah yang sudah kondusif, mari kita tambah kondusifkan supaya apa? Investor datang, pekerjaan ada, panjenengan semua bisa hidup sejahtera. Dan tentu kami pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan memberikan insentif pada investor. Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, pendukung harap tenang kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan calon Wakil Gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon Wakil Gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Ya, saya Gus, programnya keren, ya kan? Tapi yang ditanyakan adalah punglinya semakin naik. Menurut saya punya pengalaman di Semarang, Gus. Dulu 2013, PNS Semarang tuh pengennya pindah ke provinsi. Kenapa? Karena TPP-nya tinggi, ya toh? Nah, kemudian terakhir PNS provinsi pada pengen pindah ke Pemkot. Kenapa? TPP-nya kurang baik. Mohon maaf ya, Gus. Maka pertanyaannya, mestinya Gus Yassin nanti kalau terpilih nanti, apakah TPP itu juga akan dinaikkan supaya bisa mencukupi kebutuhan minimal mereka. Ngomong jangan pungli, jangan korupsi, tapi dia mau bekerja sehari-hari aja, dia harus ngutang sama tetangganya. Monggo Gus, kira-kira pandangannya gimana? Yo. Baik, pendukung harap tenang. Waktu masih tersedia, Bapak. Baik. Selanjutnya kami persilakan calon Wakil Gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon Wakil Gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih Mas Hendy. Terima kasih Mas Hendy. Sebenarnya tadi kalau Mas Hendy menyimak apa yang disampaikan oleh Gubernur saya, beliau pasti sudah mendengar bahwa TPP untuk urusan pungli akan ditingkatkan karena apa? Kinerjanya yang baik. Kalau SOP-nya saja diperbaiki, itu tidak menjamin bagaimana pemerintah kita itu sudah memperketat untuk pertemunya antara ASN dengan investor. Bagaimana tidak kita ketati antara pertemuan ASN dengan masyarakat. Sudah ketat semua. Akan tetapi kami menambahi, bukan hanya memperbaiki SOP saja, akan tetapi akan menambahi pendidikan akhlak, pendidikan moral. Itu yang kami tekankan, sehingga sebaik apapun SOP-nya, kalau ASN-nya masih memiliki jiwa yang, mohon maaf, korupsi, itu akan tetap dilakukan. Maka kami berdua akan menjadi suri tauladan bagi masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Sudah cukup? Sudah cukup, baik. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan berikan apresiasi kepada para kedua calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Debat masih akan berlanjut di segmen berikutnya, di mana para pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan juga merespon. Tetaplah bersama kami di debat pertama calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pemilihan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, di segmen ini menjadi segmen yang paling dinanti karena kedua pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon kembali. Kami ingatkan kembali kepada seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini untuk berkomitmen dan bekerja sama untuk memberikan kesempatan yang sama kepada kedua paslon
Mohon untuk menghargai ketika para paslon sedang melakukan tanya jawab, menjawab, dan juga merespons serta menanggapi. Sepakat ya Bapak Ibu semua? Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Dan di segmen ini yang melakukan tanya jawab adalah calon gubernur. Dan kami mengingatkan kembali pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tema debat malam ini, yaitu tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ya, selain itu kami juga mengimbau jika pertanyaan menggunakan singkatan dan istilah asing, mohon dijelaskan terlebih dahulu agar hadirin dan juga pemirsa di rumah mengerti dengan singkatan dan istilah asing tersebut. Baik, segera kami undang kembali kedua pasangan calon untuk berdiri dan menuju ke podium. Kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Saudara Moderator. Pertanyaan saya tentang kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Sebagaimana debat pada malam hari ini. Jawa Tengah adalah provinsi yang sangat luas. Dari ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan. Dengan jumlah hampir 7.810 desa dan 753 kelurahan. Solusi apakah saudara akan berikan menyelesaikan permasalahan warga Jawa Tengah yang berada di ujung timur Jawa Tengah? Baik, sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit, silahkan. Yang jelas kita pertama akan memenuhi kebutuhan koneksi internet di seluruh desa. Nah, masalahnya adalah akses internet ini di Jawa Tengah masih terendah di Jawa. Karena hanya 82% penetrasi internet. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah atau desa-desa yang belum memiliki koneksi internet? Berarti yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menurunkan koneksi internet di daerah-daerah yang belum ada penetrasinya. Saya membayangkan kira-kira di sini belum ada jaringan fiber optik. Nah, tetapi kita memiliki pilihan kok. Kita memiliki pilihan untuk menurunkan koneksi internet ini melalui satelit. Jadi, dan itu sudah memungkinkan secara teknologi. Jadi apakah nanti kita bisa menggunakan Telkom, dalam hal ini Mango Sky atau PSN, misalnya Ubiku, tapi yang jelas daerah-daerah yang belum terkoneksi ini memang bisa, apalagi sekarang sudah hadir Starlink juga yang memberikan kompetisi yang lebih bagus. Jadi kita memang harus berusaha dan dari segi anggaran masih memungkinkan apabila kita berusaha untuk memenuhi koneksi internet ke seluruh desa dalam 5 tahun ke depan sejumlah 7.810-an desa. Dan saya yakin dengan koneksi ini walaupun mungkin diturunkannya ke 1 titik di tiap desa, maka akan memberikan akses sebetulnya kepada masyarakat desa di seluruh Jawa Tengah termasuk yang di ujung timur sekalipun untuk bisa berinteraksi. Kita punya program-program yang sudah dimulai sejak zaman Mas Ganjar, misalnya Lapor Gub dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi bahan kita atau sarana kita sebagai pemerintah provinsi untuk bisa mendengarkan atau bahkan kemudian juga merespon apabila daerah-daerah yang selama ini tidak memiliki koneksi internet dan tidak ada penetrasi internet, kemudian untuk bisa sama seperti daerah-daerah lain yang selama ini sudah menikmati koneksi internet. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, sudah cukup atau ada yang ditambahkan? Sudah cukup, baik, terima kasih.
Selanjutnya silahkan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Ada hal yang perlu menggelitik kami. Jadi dari 7.810 desa itu yang masih black spot itu 102 desa. 102 desa itu bisa terpenuhi. Jadi tidak semuanya desa tidak punya internet. 100 desa, itu yang pertama. Tetapi pertanyaan saya, ujung timurnya Jawa Tengah itu di sana ada apa? Di sana ada desa namanya Desa Tempara. Ada desa yang di situ adalah nelayan. Nelayan kita kebanyakan banyak permasalahannya yang harus kita upeni. Dari pendangkalan muara, solar bersubsidi, harga ikan kembung cuma 3.000. Inilah permasalahan-permasalahan dari ujung yang harus kita tahu sebagai seorang pemimpin. Dan konsep ini yang nanti akan kita laksanakan, bahwa ke depan pimpinan itu tidak perlu hebat, tetapi dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia tahu masyarakat kita yang paling bawah, dia tahu masyarakat kita di tengah-tengahnya kita, dan kita selalu tampil di tengah-tengah masyarakat dalam kita ngupeni dan ngelakoni. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah sudah cukup Pak? Sudah cukup? Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Terima kasih Mas Lutfi atas masukannya. Terus terang saya tidak terlalu tahu nama desa di timur yang Mas Lutfi sebut. Iya, nggak apa-apa, saya pengen jujur aja. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, secara teknologi kita sudah bisa. Bahkan kami juga punya program-program untuk membekali para nelayan apabila mereka melaut. Dan itu sangat dimungkinkan oleh fasilitas internet Satcom atau satelit komunikasi yang memang sekarang secara teknologi sudah ada dan secara anggaran pun sudah masuk ke dalam anggaran kita dalam 5 tahun ke depan. Kita bisa dan secara teknologi memungkinkan, dan kita juga punya pilihan untuk memastikan ada kompetisi terhadap provider-provider internet yang sifatnya mobile tadi, karena kalau mobile itu juga memerlukan perangkat yang agak berbeda. Kalau tadi misalnya koneksi internet melalui fiber optik, yaitu lebih stasioner, tetapi koneksi internet yang menggunakan satelit ini, apalagi mobile, para nelayan ini juga bisa dilengkapi dengan satellite on the move-nya dengan menggunakan KU band atau KE band yang sekarang memang sudah dimungkinkan oleh Starlink maupun dimungkinkan oleh beberapa provider swasta lain. Jadi itu tambahan saya, terima kasih. Baik, sudah cukup Pak? Oke, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon di depan, silakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, baik. Tepuk tangan yang meriah, boleh. Baik, Tepuk tangan terima kasih, sudah cukup. Baik. Baik, sudah cukup. Nanti kita berikan waktu lagi. Iya, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih, silakan ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya, pendukung. Kembali tenang, boleh. Harap tenang, terima kasih. Nanti ada waktunya lagi, nanti saya berikan waktu lagi, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda bertanya, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Mas Lutfi, saya ingin menindaklanjuti pembahasan kita barusan. Mas Lutfi juga punya program yang sangat bagus, yaitu menambah koneksi internet di seluruh desa. Nah, pertanyaan saya mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap lagi, apa rencana penggunaan internet ini untuk membantu misalnya dalam hal apakah itu tata kelola pemerintahan maupun transparansi. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Baik, terima kasih. Memang ini adalah hal yang sangat luar biasa. Di desa-desa yang 102 belum masuk internet akan kita masuk internet. Tetapi di situ kita punya program namanya literasi desa. Literasi desa itu gunanya apa? Seluruh bahan pokok cuma potensi-potensi masyarakat masuk dalam rangka literasi desa. Kemudian kita masukkan dalam program namanya Jateng Ngopeni. Dengan harapan seluruh Jateng Ngopeni ini nanti bisa diakses lewat handphone oleh seluruh lapisan masyarakat terkait dengan kebutuhan pokok desa, terkait dengan program unggulan kami di masing-masing desa punya unggulan. Misalnya di Brebes Brawang, kemudian di Pekalongan ada apa batik, kemudian di Pemalang ada Mangga Istana. Kita semua tidak tahu bahwa di sana ada Mangga Istana yang harusnya produk unggulan itu bisa mendunia. Inilah gunanya literasi desa terkait manfaat internet. Di samping itu kita juga memerlukan bahwa dengan digitalisasi kita juga mampu aplikasi ini kita kembangkan kepada generasi Z misalnya. Generasi Z kita akan kita dukung untuk apa? Dalam rangka nanti kita menggunakan kartu zilenial yang bisa kita gunakan untuk diskusi, ngopi gratis dan internet gratis. Dia akan kita kesempatan untuk apa? Mengeksplor dirinya bahwa sebenarnya anak-anak muda kita mampu berkreasi dengan adanya ekonomi kreatif di wilayah kita. Dengan apa? Dengan dia di masing-masing kecamatan, di masing-masing kabupaten ada ngopi gratis dengan kartu untuk memberikan kesempatan kerja. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan pendukung harap tenang. Pendukung harap tenang. Tadi kita sudah sepakati bersama tata tertib di dalam ruangan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Mas Lutfi. Itu menurut saya satu program yang sangat bagus sekali. Karena memang dengan hadirnya internet di seluruh desa Jawa Tengah kita bisa mempercepat misalnya akses mereka terhadap dunia luar dan juga termasuk kalau dari sudut pandang kita untuk meningkatkan efektivitas, kecepatan dalam tata kelola pemerintahan ini juga bisa membantu sangat cepat dan kita bisa lebih responsif lagi. Saya hanya menambahkan bahwa penggunaan internet ini biasanya memang harus dibarengi dengan regulasi sedikit. Karena apa? Karena satu titik di satu desa misalnya, ini tidak akan cukup. Sehingga perlu kita atur sedemikian rupa sehingga ada batasan-batasan. Jangan sampai ada 1-2 orang misalnya, kemudian mendominasi 128 device. Karena misalnya kalau kita menggunakan Starlink di satu titik yang nggak ada fiber optik, Wi-Fi-nya ini bisa digunakan oleh 128 device atau handphone, tablet, dan seterusnya. Jangan-jangan didominasi oleh hanya 1-2 orang saja yang upload-download videonya mungkin berlebihan. Itu saja sehingga semua punya kesempatan yang sama, akses yang sama, sehingga regulasi itu juga perlu dilakukan dan kita juga perlu menambahkan. Selain internet juga beberapa tips-tips agar providernya sendiri bisa membatasi. Mana yang upload dibatasi beberapa besaran filenya sehingga tidak menghambat akses bagi pengguna internet lainnya. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Pendukung harap tenang. Harap tenang. Terima kasih. Harap tenang. Pendukung harap tenang. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andika bahwa ide kami diterima. Tetapi yang perlu kami sampaikan, sabar sik toyo. Jadi ada hal yang perlu kita lakukan. Apabila masyarakat kita sudah tahu sampai ke desa-desa internet, kita perlu tingkatkan terkait sumber daya manusia tentang internet. Jadi pengamanan data cyber itu penting.
Sehingga sumber daya manusia harus kita latih terkait dengan cyber. Apa yang kita lakukan? Kita akan menggunakan terkait dengan cyber security di Jawa Tengah untuk mengamankan data-data internet kita tidak jebol. Minimal kalau bahasa kasar kalau saya tahu itu ada pengamanannya tidak dicuri. Data-data semula ini yang sudah menjadi satu di seluruh OPD kita kadang-kadang sangat rahasia. Dan itu harus diamankan dengan penggandaan data, kemampuan cyber. Kemudian kalau dijumpai adanya bocornya cyber, kita koordinasi dengan instansi terkait. Misalnya jajaran kepolisian, dia punya unit cyber yang bisa menegakkan terkait dengan kebocoran-kebocoran data di tempat kita. Terima kasih, tambahan dari saya, matur suwun. Masih ada waktu Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Sudah cukup, baik. Terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk kedua calon gubernur Jawa Tengah 2024 yang baru saja menyelesaikan segmen kali ini. Baik. Baik hadirin dan juga pemirsa, sesi tanya jawab akan kami lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Hadirin dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pemilihan tahun 2024. Sama seperti segmen sebelumnya, kedua pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon. Namun kali ini kesempatan diberikan untuk calon wakil gubernur. Dan kami ingatkan kembali, pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tema debat malam ini, yaitu tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Selain itu kami juga menghimbau jika pertanyaan menggunakan singkatan dan istilah asing, mohon dijelaskan terlebih dahulu agar hadirin dan juga pemirsa di rumah mengerti dengan singkatan dan istilah asing tersebut. Langsung saja kami undang kembali kedua paslon untuk berdiri dan menuju ke podiumnya masing-masing. Baik, kesempatan pertama, silahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, untuk Gus Yassin, sahabat saya, ada pertanyaan sederhana. Di dalam program pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, apa rencana program Gus Yassin sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah ke depan untuk bisa membantu masyarakat terkait perumahan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hendy. Kami mohon maaf sebentar, sudah cukup Pak? Baik, kami selanjutnya persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Terima kasih Mas Hendy, bahwa untuk masyarakat Jawa Tengah tentu kami sudah melakukan dan ini akan kita tingkatkan. Kami termasuk berterima kasih kepada Bapak Jokowi yang pada tahun terakhir beliau memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia. Tentu kami dulu pernah memiliki program yang namanya 1 OPD 1 Desa Binaan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, rumah layak huni, itu yang kami lakukan. Dengan anggaran OPD kami, waktu itu masih belum memenuhi, maka kami berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Tengah. Bahkan saya ucap terima kasih kepada organisasi-organisasi seperti organisasi Santri Gayeng Nusantara yang pernah ikut andil dalam pemenuhan rumah tidak layak huni dibangun oleh mereka sendiri, Mas. Sehingga kami juga ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekitar 62.000 per tahun anggaran itu disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pemenuhan rumah
layak huni. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersedia. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Ya, kalau itu dijalankan bagus. Cuman Gus Yassin mesti paham bahwa data yang ada ternyata ada backlog atau persoalan perumahan mencapai 324.000 sampai dengan hari ini. Padahal menurut data daripada RPJPD yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu baru bisa disiapkan per tahunnya 15.000. Maka kalau kita hitung, ini perlu waktu 21 tahun. Apakah kemudian Gus Yassin bisa memberi masukan kalau terpilih kepada calon gubernurnya, kira-kira program apa yang kemudian bisa membuat backlog ini bisa teratasi. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah sudah cukup, Pak? Baik, selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Terima kasih, Mas Hendy, bahwa 324.000 itu sebenarnya dalam 1 tahun dapat terintervensi sebanyak 62.000. Artinya itu bisa diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Samping bahwa banyak kalangan-kalangan kita filantropis yang banyak tersebar di masyarakat Jawa Tengah, yang mana mereka ini siap membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Juga kami memiliki program 1 KK 1 rumah layak huni. Jadi tidak perlu khawatir masyarakat Jawa Tengah, kami sebagai pemimpin ketika panjenengan memilih, kami akan memikirkan itu semua. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih Mas Hendy atas masukannya yang menyemangati kita untuk pembangunan Jawa Tengah, termasuk ketersediaan layak rumah huni yang tadi disinggung dalam pertanyaan pertama terkait SDGs. Itulah pentingnya pengetahuan kita. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah Anda ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Mas Hendy, kawan saya ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pelayanan publik dan tata kelola birokrasi. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber terbesar APBD. Mas Hendy, bagaimana strategi saudara dalam meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola birokrasi sehingga mampu mendorong peningkatan PAD kita? Terima kasih. Sudah cukup, Bapak? Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Gus Yassin. Tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan serta reformasi birokrasi di dalam pemerintahan hari ini adalah bukan sebuah pilihan, tapi kewajiban. Ini sebuah keharusan yang dilakukan oleh pemimpin modern, pemerintahan yang modern. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah cerdas, masyarakatnya semakin ingin mendapatkan pelayanan dengan cepat. Maka kami pernah terapkan, kami punya pengalaman bahwa untuk menjalankan itu kita memakai tools tambahan perlengkapan di mana digitalisasi bisa diterapkan untuk kemudian bisa membuat pelayanan publik bisa menjadi semakin cepat. Waktu itu kita buat namanya e-government di Kota Semarang 2013. Apa yang terjadi? Resistensinya adalah pertama dari teman-teman internal PNS. Ada yang sudah sepuh, sudah tua, nggak paham dengan kemajuan teknologi. Tapi kita buat fakta integritas. Kita paksa. Karena menurut kami waktu itu, bahwa kemajuan teknologi adalah hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Maka kemudian berkembang. Mulai dari e-planning, perencanaan, musrenbang di tingkat RW, kelurahan, kecamatan, sampai musrenbang kota, ada sebuah perencanaan yang bisa dimasukkan
oleh masyarakat lewat e-planning tadi. Sehingga akan muncul usulan-usulan aspirasi dari masyarakat yang mungkin mereka waktu itu tidak datang di dalam Musrenbang. Kemudian di dalam program e-budgeting, masyarakat juga bisa melihat ternyata di OPDA itu ada anggaran sekian untuk program apa, sekarang sudah dikerjakan atau belum. Sehingga di dalam fungsi controlling, e-control, MONEF, kami kemudian bisa ikut mendapatkan masukan dari masyarakat. Masyarakat menyampaikan ada kemudian program yang mestinya sudah dijalankan di PU, tapi kemudian di titik yang mestinya dijalankan itu belum ada kegiatan, padahal sudah masuki bulan Oktober. Kita tinggal memanggil PU. Nah, maka yang terjadi adalah muncullah efisiensi dan efektivitas. Dengan efisiensi dan efektivitas, maka kemudian kita bisa menambah belanja untuk hal-hal lain, termasuk kemudian mengurangi orang-orang yang terlibat di dalam pendapatan itu untuk bisa memunculkan potensi korupsi. Karena antar satu dengan yang lain kemudian bisa dihindarkan untuk ketemu. Itulah yang kami lakukan. Saya yakin di pemerintah provinsi mungkin juga sudah melakukan itu zaman 5 tahun yang lalu antara Mas Ganjar dengan Gus Yassin, sehingga menurut saya nanti kalau kami yang terpilih tinggal kita tingkatkan saja. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, apakah ingin dimanfaatkan? Sudah cukup? Baik, selanjutnya mohon tenang, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih Mas Hendy. Bahwa yang saya pertanyakan itu bukan masalah e-planningnya, e-governmentnya, akan tetapi bagaimana pelayanan itu bisa meningkatkan PAD-nya. Yang ini belum dijawab oleh Mas Hendy. Maka pelayanan publik prima penting Mas Hendy untuk menjadi semangat dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan memberikan pelayanan prima, maka manfaatnya tidak saja memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh rakyat Jawa Tengah, namun juga akan kembali pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tentu kami memiliki program integrasi semua aplikasi layanan. Di situ termasuk ada perizinan yang mudah, tidak akan bertemu antara ASN dengan investor, dan memberikan pelayanan yang baik sehingga investor datang ke Jawa Tengah berbondong-bondong. Itulah yang kami maksud untuk meningkatkan PAD Jawa Tengah. Ditambah lagi Mas, kami juga meningkatkan kenyamanan kantor pelayanan, termasuk kantor Samsat kita. Kita buat layak kantor seperti kantor perbankan. Di situ juga ketika masyarakat datang ke kantor Samsat biasanya membawa anak-anak, maka di situ juga akan kita sediakan arena bermain buat anak-anak sehingga kenyamanan itu terdapatkan di sana. Karena kita tahu bahwa wajib hukumnya membayar pajak, maka yang bayar harus kita layani dengan baik. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup. Baik, pendukung harap tenang, harap tenang. Sesuai kesepakatan bersama kita tadi, harap tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, silakan. Rasa-rasanya saya juga sudah menjawab ya. Dengan e-government itu membuat orang kemudian tidak perlu tatap muka. Karena tidak perlu tatap muka, maka kemudian tidak ada potensi korupsi atau kebocoran. Jadi Gus Yassin, menurut saya jawabannya saya kasih pantun saja Gus Yassin. Debat bukan ajang menjatuhkan. Jangan marah-marah kalau berbeda pendapat. Mari kita jaga persatuan, bersama kita bangun Jawa Tengah perkasa. Jadi apa yang disampaikan Gus Yassin bagus, tapi kami kan juga punya pandangan untuk membuat Jawa Tengah lebih bagus. Jadi nggak perlu kita kemudian harus bermarah-marahan. Gitu ya Gus ya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum. Masih ada waktu Bapak, apakah ini dimanfaatkan? Sudah cukup? Baik, kami persilakan untuk kembali ke podiumnya masing-masing. Iya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Oke, saya mulai dari para pendukung paslon nomor 1. Mana suaranya? Baik.
Oke. Dan selanjutnya, para pendukung paslon nomor 2, mana suaranya? Baik, hadirin dan pemirsa, sesi bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon antar calon wakil gubernur telah selesai. Kami akan kembali di segmen berikutnya dengan pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tetaplah di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Baik pemirsa, kita sudah memasuki segmen yang terakhir. Saya ingin minta suara yang paling meriah dari para pendukung pasangan calon nomor 1 dan juga 2. Mana suaranya? Semua hadirin yang hadir di sini di Marina Convention Center, boleh tepuk tangannya. Baik, terima kasih atas semangat dan dukungannya. Masih terus semangat ya, Rara? Masih terus semangat, tapi kita harapkan kembali tenang dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Iya. Para pendukung mohon kerjasamanya kembali untuk kemudian tertib dan juga kembali ke tempat duduknya. Sudah cukup, terima kasih. Nanti saya berikan waktu lagi. Terima kasih. Karena di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Pendukung harap tenang. Iya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Baik. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktu Anda 4 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Jawa Tengah adalah rumah kami. Tidak ada pemimpin yang bisa tidur nyenyak jika masih ada warga Jawa Tengah yang mengalami kesulitan. Maka kepemimpinan kami ke depan adalah akan kami dedikasikan semuanya untuk warga Jawa Tengah. Tidak ada lagi yang kesulitan mengakses pendidikan. Tidak ada lagi yang kesulitan mengakses terkait layanan kesehatan. Tidak ada lagi petani yang susah pupuk dan nelayan kesulitan subsidi solar. Tidak ada lagi UMKM yang susah modal dan berkembang. Tidak ada lagi buruh yang pendapatannya kecil dan di PKH, di tanpa hak. Tidak ada lagi ibu yang khawatir anaknya tidak dapat kerja. Dan tidak ada lagi pesantren yang bangunannya rusak. Maka kami wujudkan Jawa Tengah sebagai daerah gemah, ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Dalam bahasa kami, ngopeni dan ngelakoni di Jawa Tengah. Mohon tenang terlebih dahulu. Matur suwun Mas Lutfi. Apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi itu adalah sebuah perintah langit yang mana dikisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam perjalanan beliau bersama sahabat merasa dahaga dan lapar. Ketika itu beliau bertemu dengan Ummu Ma'bad. Di pertemuan tersebut Rasulullah minta air susu dari kambing Ummu Ma'bad. Lalu Rasulullah memerah susu tersebut. Setelah beliau mendapatkan air susu, beliau apa yang dilakukan? Beliau memberikan air susu tersebut ke Ummu Ma'bad, ke para sahabat. Itulah ciri khas pemimpin, bahwa beliau tidak akan mengedepankan dirinya sendiri, akan tetapi akan mengedepankan masyarakat Jawa Tengah seluruhnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saya merasa senang berpasangan dengan Mas Lutfi
di mana masyarakat Jawa Tengah yang heterogen, suku, ras, maupun agama, maka dibutuhkan pasangan pemimpin nasionalis religius. Ngopeni ngelakoni ini bukan hanya konsep, kami sudah memulai sejak menyatukan niat kami. Mas Lutfi adalah tokoh nasionalis yang pernah nyantri. Saya santri yang pernah di birokrasi. Inilah pasangan yang saya beranggap serasi. Sebelum saya mengakhiri, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah, khususnya kepada penyelenggara pemilu, pendukung, dan simpatisan atas kepercayaan panjenengan sedoyo. Mari kita bersama-sama ngopeni dan ngelakoni Jawa Tengah untuk masyarakat Jawa Tengah semakin sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya berpantun. Beli cincin di toko Pak Dahlan, ikan asin dimasak pakai santan. Janji pemimpin bukan sekedar bualan. Bersama Lutfi Yassin, Jawa Tengah maju berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kepada pendukung paslon nomor urut 2, boleh tepuk tangannya. Baik, silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk kembali duduk. Baik, para pendukung kembali harap tenang. Berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menuju ke podium. Waktu Anda 4 menit untuk menyampaikan pernyataan penutupnya, dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sudah hadir di dalam debat pertama pemilihan gubernur yang ada di Jawa Tengah. Berbagai macam masukan, berbagai macam rencana sudah kita dengarkan. Kami berdua, pasangan Andika Hendi, hari ini mencatat semua masukan-masukan dari pasangan sebelah. Siapapun itu yang nanti jadi, kita akan tetap bermitra dan bersahabat. Bapak Ibu sekalian, tapi ingat, bahwa membangun Jawa Tengah tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kelompok. Tidak bisa dilakukan oleh kita pemerintah provinsi sendiri. Maka unsur kemitraan, partisipasi akan kita terus lakukan supaya semakin banyak masyarakat terlibat untuk membangun provinsi yang kita cintai, yaitu Jawa Tengah. Bagaimana kemudian ibarat sebuah mobil, mobilnya bisa melaju kencang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada di roda 1, pemerintah ada di roda kedua, kemudian penduduk dengan segala ketokohannya, kemudian pengusaha, ada kemudian pewarta, yang itu mereka akan mengeroyok semua PR-PR, mengeroyok semua problem-problem Jawa Tengah supaya muncul afirmasi, percepatan untuk mengatasi Jawa Tengah supaya menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi. Kami juga akan melibatkan perempuan-perempuan yang hari ini jumlahnya sangat banyak, terutama ibu-ibu akan kita latih, kita kasih tambahan modal supaya mereka bisa menjadi ibu-ibu yang mandiri. Mereka kemudian bisa membantu keluarganya supaya keluarga itu bisa naik kelas, tidak lagi dalam strata kemiskinan, tapi masuk dalam keluarga yang sejahtera. Teman-teman disabilitas yang hadir di sini juga pasti kita libatkan. Saya punya cerita, beberapa hari yang lalu kita ke Purbalingga. Ada salah satu pabrik yang kemudian mengajak teman disabilitas untuk bisa bekerja di pabriknya. Ada 15 disabilitas yang kemudian mereka bisa bekerja, mengerjakan sesuai dengan perintah pimpinan perusahaan. Bayangkan kalau di seluruh Jawa Tengah, semua pabrik kemudian mengajak teman-teman disabilitas, mengharuskan mereka kemudian memberi kuota buat teman disabilitas. Pasti teman-teman disabilitas juga bisa lebih mandiri. Itulah rencana kami berdua kalau Allah beri ridho. Itulah rencana Pak Andika dan Hendi untuk mengajak semuanya berpartisipasi. Kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa tanpa bergerak bersama, tanpa partisipasi, yang ada hanya omong doang. Kami tidak akan omong doang. Beliau punya pengalaman menjadi pimpinan Tentara Nasional Indonesia, jabatan tertinggi di karir militer. Saya meskipun nggak gede-gede banget juga punya pengalaman pernah mengelola sebuah kota. Itulah yang akan kita kombinasikan.
kita buat Jawa Tengah lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kita paham bahwa perbedaan itu selalu ada. Tapi yakinlah, terutama teman-teman yang ada di sini, bahwa yang penting kita harus bersatu. Ingat, satu tujuan, satu saudara, satu rasa, satu karsa untuk Jawa Tengah yang lebih perkasa. Dan akan saya tutup dengan sebuah pantun untuk kita semuanya. Mari bersalaman saling jabat tangan untuk menyatu sebagai keluarga besar. Andika Hendi bersama seluruh masyarakat, gotong royong kita buat Jawa Tengah lebih perkasa. Ya, terima kasih. Sudah cukup? Ada yang ditambahkan? Sudah cukup, terima kasih. Boleh tepuk tangannya dari pendukung paslon nomor 1. Dan silakan kedua pendukung dari masing-masing paslon, silakan memberikan tepuk tangan. Dan juga kami mohon kesediaan paslon nomor urut 2 untuk berdiri. Baik, apresiasinya lebih semangat lagi. Mana suaranya kepada pendukung kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024? Boleh lebih semangat lagi, mana suaranya? Baik, hadirin dan pemirsa, kedua pasangan calon telah menyelesaikan debat publik pertamanya. Semoga debat hari ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan pilihannya pada 27 November mendatang. Gunakan hak pilih Anda, karena suara Anda menentukan masa depan Provinsi Jawa Tengah. Saya Fitri Megantara. Dan saya Valentinus Resa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.